Bab 1421. Henry meletakkan rokok di antara bibirnya saat dia memandang Howard. Howard terkekeh pada Henry dan berkata, "Henry, anginnya cukup kencang. Gunakan milikku." Henry mengangguk dan berkata sambil merasa sangat tersentuh, "Mulai sekarang, kamu akan menjadi saudara keduaku." Seseorang tidak perlu berpikir untuk mengetahui siapa yang pertama. Henry pindah untuk menyalakan rokok sebelum mengambil tarikan panjang. Dia memiliki rokok di antara jari-jarinya saat dia memiringkan kepalanya untuk melihat Fabian. "Atticus, kau memang brengsek, tapi apa kau takut mati?" Jantung Fabian berdetak kencang ketika Henry memandangnya. Dia segera merasa ada yang tidak beres. Masalahnya tidak berkembang seperti yang dia harapkan. Sebelum Fabian bisa memikirkannya, Henry menjentikan puntung rokok yang menyala di tangannya. Puntung rokok jingga dan merah berterbangan ditiup angin malam yang dingin. Kemudian ia berputar dan terbang menuju villa. Pintu masuk villa ditutupi dengan bensin yang disiram. Pada saat ini pupil Fabian berkontraksi menjadi titik-titik kecil. Dia meraung ketakutan dan penyesalan yang belum pernah dia rasakan dalam 30 tahun terakhir hidupnya. "Henry, beraninya kamu?" Henry meletakkan tangannya di sakunya dan menyeringai, "Saya generasi kedua yang tidak punya otak dan saya seorang hedonis sederhana. Saya tidak bisa melakukan apapun dengan baik, tetapi saya yang terbaik dalam menyebabkan kemarahan. Tapi jadi apa? Saya mampu untuk melakukan ini. Saya bangga dengan nama saya dan saya mendukung tindakan saya. Nama saya Henry Law. Hari ini saya akan berdiri di sini dan melihat apakah Anda takut mati atau tidak, Fabian Atticus." Fabian tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Henry lagi. Perhatiannya tertuju pada puntung rokok yang jatuh ke tanah. Itu mendarat di bensin dan segera api biru tua yang memiliki lidah oranye dan merah mulai menyebar ke arahnya. Itu terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga Fabian bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dia ingin berlari tetapi kakinya terasa seperti dipenuhi timah. Dia tidak bisa memindahkan mereka, tidak peduli apa. Kemudian banyak sosok mulai menyerang ke arahnya terlepas dari bahayanya. Bapak Atticus lari. Dia hanya bisa mendengar teriakan ketakutan para pengawalnya. Fabian merasa seperti ditabrak truk. Dia tiba-tiba terbang mundur. Saat berada di udara, Fabian melihat sekilas wajah gila Henry. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepalanya. Kinya tidak dipenuhi timah, tetapi dia sangat takut sehingga dia tidak bisa bergerak. Kemudian Fabian merasa kepalanya membentur sesuatu yang keras. Dengan bunyi gedebuk penglihatannya menjadi gelap. Seolah-olah lampu di dunianya telah dimatikan saat dia kehilangan kesadaran. Api segera menghanguskan villa itu hingga rata dengan tanah. Api besar tidak hanya melahap villa yang mewakili Empire Mead, tetapi juga memicu situasi kekerasan di dalam Harbor City. Ketika Jasper menerima telepon itu, hari sudah fajar, dia sudah melihat secercah sinar matahari pertama. Sementara itu, Jasper sedang tidur nyenyak. Namun nada dering telepon terdengar sangat mendesak dan apa yang dikatakan orang di ujung telepon menghilangkan semua jejak kantuk Jasper. Beberapa menit kemudian, Jasper menutup telepon. Dia memanggil Wendy tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia membangunkan Julian dan langsung menuju ke bandara. "Jasper, apakah sesuatu terjadi di Harbor City?" Bab 1422. Julian bertanya sambil mengemudi. Dia tahu Jasper sedang mengerjakan sesuatu yang besar akhir-akhir ini. Jadi dia tidak akan meninggalkan Nauritus City jika itu bukan sesuatu yang mendesak. Namun dia tiba-tiba meminta untuk pergi ke bandara untuk terbang ke Harbor City di tengah malam. Sesuatu yang astronomis pasti telah terjadi. Dilihat dari ekspresi Jasper, Julian yang sudah lama menjadi partnernya menyadari bahwa hal ini tidak sesederhana yang dia pikirkan. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Jasper menghela nafas dan berkata sambil merasa kesal, "Aku menyeret Henry ke dalam ini. Jika saya tidak menangani ini dengan baik, kita akan berada dalam masalah besar." Julian terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Jasper, tidak apa-apa. Anda dapat menyelesaikan setiap masalah yang menghadang Anda." "Saya harap begitu." Jasper menggelengkan kepalanya dan berkata, "Julian, tanyakan bandara apakah pesawatnya kembali dari Harbor City atau tidak." "Itu benar. 1 jam yang lalu, pesawat Gulfstream Jasper sudah berangkat dari Harbor City untuk kembali ke Bandara Nauritus City hanya untuk mengangkut Jasper." "Oke." Julian tidak bertanya atau mengatakan apa-apa lagi. Dia segera menelepon bandara.
Setengah jam kemudian, Bentley berhenti di tempat parkir Bandara Internasional Nauritu City. Kemudian Jasper dan Julian menuju ke tempat parkir pesawat melalui jalur VIP khusus. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengemas satu koper pun. Sesaat kemudian mereka naik ke pesawat yang telah mengisi bahan bakar dan menuju ke Harbor City sambil meluncur ke awan dengan gemuruh yang keras. Ketika pesawat Jasper lepas landas, sebagian besar orang normal tertidur lelap. Sementara itu lingkaran kelas atas di Harbor City berada dalam kekacauan. Istana Hukum. Sachari yang bergegas kembali dari Auma City duduk di sofa di tengah ruangan tanpa ekspresi di wajahnya. Dia perlahan mengisap cerutu di tangannya. Sementara itu dua pria duduk di sebelahnya. Salah satunya adalah ayah Alex, kepala jeans Alex Jan. Pria kekar lainnya dengan sikap yang mengesankan dan rambut putih di pelipisnya adalah kepala dan bos Start Group saat ini, Marie Branson. Dia memiliki kehadiran yang mendominasi dan kuat meskipun dia hanya duduk diam di tempat. Bapak, Lou, Henry, Alex, dan Howard saat ini ditahan polisi. Saya baru saja menghubungi mereka dan saya tidak bisa melihat mereka sama sekali. Keluarga Atticus harus terlibat dalam hal ini, jadi kita harus segera memikirkan rencana. Jika tidak, saya khawatir ketiga anak itu akan hancur. Phil kehilangan ketenangannya dan memecah kesunyian. Zachary memandang Phil dan berkata, aku baru saja menelepon Sawyer. Apa yang dia katakan? Phil bertanya dengan cepat. Zachary menjentikan abu cerutunya dan berkata dengan lemah, mata ganti mata. Sudut bibir Phil berkedut dan dia berkata dengan gigi terkatup, Fabian ada di rumah sakit dan dia sangat terlindungi. Namun dari apa yang kami ketahui, insiden itu tidak begitu serius sehingga akan merenggut nyawanya. Dia hanya menderita beberapa luka daging, jadi bagaimana dia akan memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Keluarga Atticus punya masalah dengan kita sekarang. Moria yang selama ini diam akhirnya berkata pelan. Sejak Moria datang dari dunia bawah, dia terbiasa bertarung dan merencanakan melawan yang lain dalam kegelapan. Metode yang digunakan entitas-entitas gelap itu jauh lebih buruk daripada yang disadari dunia luar. Jadi dia jelas mengerti apa yang dipikirkan keluarga Atticus. Dia segera tahu apa yang mereka inginkan. Terus, haruskah kita hanya melihat anak-anak kita dikurung dan menderita kesulitan? Semua orang tahu bahwa kepala polisi adalah sahabat terbaik Sawyer. Sekarang mereka bertiga dikurung, berapa banyak yang akan mereka derita? Kata Phil dengan marah, Sachari melambaikan tangannya dan menjawab, apa yang membuatmu begitu takut? Jadi bagaimana jika kepala polisi dibesarkan oleh Sawyer? Apakah dia berani membunuh anakku? Setelah Sachari mengatakan itu, Phil tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat yang sama, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Alasan dia dengan sengaja bersikap begitu gelisah saat itu adalah untuk membuat Sachari mengatakan itu. Selama Henry baik-baik saja, putranya, Alex, juga akan aman dan sehat. Beginilah cara orang-orang hebat berkomunikasi. Perkelahian mereka akan disembunyikan dalam setiap detail kecil percakapan. Kita tunggu saja, kata Sachari tiba-tiba.